Dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan. Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Bu Kony ini kenapa kah? Bu Kony sedang baik-baik saja kan Bu? Bu Kony tidak sedang demam kan? Karena akhir-akhir ini statement dari Bu Kony itu kayak seolah-olah bukan statement yang keluar dari lisan seorang akademisi. Tidak beda dengan statement yang keluar dari seorang buzzer. Ya memang Bu Kony marah kalau dikatakan buzzer. Bahkan di dalam salah satu seminarnya Bu Kony mengatakan siapapun yang bilang buzzer, walaupun itu pihak istana, dia akan mengatakan shame on you. Kita semua tunjuk jari sama presiden, shame on you. Kamu memalukan. Oh, bukannya kata-kata ini lebih pantas dikatakan kepada Bu Kony? Karena beberapa statement Bu Kony itu ya hoax. Saya urutin ya. Kita mulai dari statement yang bisa kita cross check secara langsung. Pertama, Bu Kony mengatakan kalau bansos itu dibagi-bagi untuk kemenangan Gibran. Padahal pembagian bansos itu 2023 saat menjelang Lebaran tahun lalu, 1 tahun yang lalu. Terus yang kedua, ketika ada kunjungan presiden, kalau nggak salah tanggal 23 Januari atau 21 Januari ya, yang di Salatiga yang ada tangan mengacungkan jari 2 di dalam mobil presiden, Bu Kony mengatakan setelah ada kejadian itu Kapolresnya diganti. Bukannya Kapolresnya tetap sama? Bukannya serah terima jabatan Kapolres baru itu 21 Juli 2003. Ini ucapan Bu Kony yang bisa kita cross check secara langsung di sosial media. Bagaimana dengan ucapan yang tidak bisa kita cross check? Apakah ada? Ada. Bu Kony mengatakan dia diminta untuk gabung di tim pemenangan Prabowo Gibran. Katanya ketuanya Pak Roslan itu menghubungi, meminta-minta lah, memohon untuk bergabung. Apakah kebenarannya bisa kita cross check? Susah kalau itu Pak. Ini kebenaran yang bisa kita cross check saja. Bu Kony bisa memelesetkan berita. Apalagi kebenaran yang tidak bisa kita cross check. Dan sudah ditanggapi oleh Pak Roslan, katanya tidak. Yang kedua, Bu Kony mengatakan kalau menurut Pak Roslan, Prabowo kalau jadi presiden itu cuma 2 tahun. Sisanya nanti digantikan oleh Gibran. Dan selanjutnya, Bu Kony itu berani-beraninya nge-broadcast satu berita yang belum tentu kebenarannya. Katanya entah Kemenhan yang dituduh, entah Pak Prabowo, entah siapapun, ada pihak yang mendapatkan fee 7% dari pembelian pesawat. Kalau nggak salah pembelian pesawat itu di Qatar, pesawat bekas itu nilainya 700 juta dolar. Kalau 7% ya 50 juta dolar. Ini kenapa? Berita yang bisa kita cross check saja, Bu Kony bisa loh menyelewengkan. Apalagi berita yang tidak bisa kita cross check. Tapi video kali ini saya buat react saja lah Pak ya. Daripada saya ngomong kayak gini takut seperti Bu Kony, takut menyelewengkan berita, kita react aja lah videonya Bu Kony supaya teman-teman bisa menilai apakah statement dari seorang pengamat militer bernama Kony Bakri ini benar-benar menyuarakan keilmuannya atau tendensi seperti partisan. Jadi kita cross check aja lah. Pertama yang kita react adalah video bansos. Ini di channel Keadilan TV yang diupload di 2 Februari 2024. Bu Kony mengatakan bansos untuk Gibran. Kita cross check aja lah daripada ngebuat fitnah untuk Bu Kony. Itu istana negara loh, simbol. Membuka meja dikasih taplak, ya kan? Ya. Ditaruh sembako dibagikan oleh presiden langsung. Oke? Ya. Itu never happen in our history, nomor satu. Tiba-tiba gegara anaknya, si putra mahkota pengen jadi wapres. Ya.
dia buka gerai kan bagi-bagi ratusan sembako. paket Anda bisa sembako bayangkan untuk nggak? para pengendara Kok ojek bisa online di depan Anda Istana Merdeka mengatakan kalau Jakarta, Kamis ini 13 untuk April Mas Gibran? 2023. Bukannya Jalan yang video biasanya ini steril dari para itu pengendara diupload di diubah menjadi jalur 13 untuk pembagian April ratusan paket sembako. Paket 2023. sembako itu dibungkus menggunakan tas berwarna merah putih yang diletakkan di beberapa meja. Ratusan pengendara ojek online yang sudah mengantri menggunakan kendaraan roda 2 silih berganti mengambil paket sembako yang sudah disiapkan oleh petugas. Bentuk kepanikan rejim penguasa saat ini, Presiden Joko Widodo harus turun tangan, harus turun ke jalan bagi-bagi sembako. Bukannya Mas Gibran ya. masih nggak ada niatan sama sekali jadi wapres. Sampai Pak Erick Thohir Apakah menyebutnya bukannya luar kemakan biasa ya. hoax Padahal dari bagi saya video sendiri sih murahan biasa-biasa TikTok aja ini? sih ya itu, karena ya sekelas RT bagi-bagi sembako. Loh kok segitu paniknya ya, katanya surveinya tertinggi. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini kenapa harus dibantu oleh penguasa ini ya. Yang kemakan hoax itu bukan hanya Bu Koni, bukan hanya ibu dosen ini, tetapi sekelasnya Pak Yusuf Kalla dan calon presiden kita yang terhormat Anies Rashid Baswedan PhD juga kemakan. Pak, video bagi-bagi bansos ini sudah terkonsep tujuannya ngebagi kepada ojek online atau pangkalan, dibagikan di istana dengan tujuan supaya mereka bisa bertemu dengan presiden lah. Siapa sih yang nggak suka dengan bertemu presiden, termasuk Bu Koni sendiri? Kalau dibawa masuk ke istana nanti prosesnya semakin lama. Ya udah di depan istana aja. Toh jalan itu kan tidak dilewati oleh motor dan oleh sembarang orang. Memang mereka tuh undangan. Dan gini, faktanya. Dulu kita tidak pernah membicarakan ini, Pak. Tidak pernah. Termasuk Cak Imin, termasuk Nasdem Surya Paloh. Nggak pernah, semua mendukung. Dan kalau diselewengkan bansos ini digunakan Pak Jokowi untuk memenangkan Gibran, naif, Pak. Karena Pak Jokowi suka membagikan bansos secara langsung itu dari 2020 kalau nggak salah. Kenapa kita baru ngebahas di 2024 ini? Dan tuduhan Bu Koni sadis. Dengan rekor seperti ini, apakah kita bisa mempercayai statement Bu Koni yang kebenarannya Saya teringat susah beberapa hari yang lalu ini saya selalu dihubungi bintang 1, bintang 2 Kita lanjut di polisi. video yang kedua. Mantan murid Bu saya Koni ini sekarang udah mengatakan, bintang-bintang minta ketemu. Setelah ada Kalimatnya sederhana Pak Ken. acungan jari Mereka dua dari marah. mobil kepresidenan, Karena Kapolresnya contoh waktu diganti. presiden datang Kita dengan lihat, dia diganti dihadang oleh PDIP kalau nggak salah ya. Apa namanya yang bawa banners itu loh semua. Oh, Gunung Kidul. Ya Gunung Kidul. Gunung Kidul, oke. Oh bukan Gunung Kidul yang kedua, yang pertama. Yang akhirnya Bu Giriana mengeluarkan tanda 2 itu. Solo Tigo. Solo Tigo ya? Iya, Solo Tigo. Itu yang polisi yang menemui saya bilang, saya nggak sebut namanya, dia bintang 2 sekarang. Dia bilang, itu saya marah karena setelah itu diganti Kapolresnya. Oh, diganti Kapolres? Diganti dengan ucapan mulai hari ini tidak boleh lagi ada dan jadi pelajaran nggak boleh lagi ada kunjungan presiden atau 02 lalu didatangi atau disambut oleh Masyarakat. paslon lain. Gini Pak, Kapolres Salatiga ini sekarang perempuan, Mbak Yuni namanya. Mbak Yuni ini dilantik di 21 Juli 2023, Mbak Yuni ini. Dan sekarang ini masih Mbak Yuni, teman-teman bisa cross check lah di berita dan teman-teman bisa cross check di Instagram Polresta Salatiga. Kok bisa berani ngomong Mbak Yuni diganti? Tetap Kapolresnya Mbak Yuni. Foto ini diambil ya beberapa hari yang lalu. Masih Mbak Yuni.
Sedangkan omongan Bu Kony ini diupload di 9 Februari, 3 hari yang lalu. Kok bisa, Mbak? Kok bisa nyebar video kayak gini tuh kenapa? Tendensinya apa? Terus Bu Kony dengan serta-merta bilang kalau dia di-calling oleh Pak Roslan, ketua. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Roslan tim pemenangan Prabowo Gibran. Pergolakan ini mau menuju ke sini. Diklarifikasi sama Pak Roslan. Ini klarifikasinya. Saya sampaikan Pak Roslan. Sebelum klarifikasi Pak Roslan, kita lihat video Bu Kony dulu. Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden? Saya di tim itu, Pak. Okay. Lalu dia bilang nggak bisa. Harusnya Mbak Kony lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Roslan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Roslan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Kony. Sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Kony, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Kony ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Beliau bilang, apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN. Ingin bergabung, ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama, ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang waduh saya udah sering ngejelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini. Liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat, exitnya Gak ngerti lagi saya itu dengan Bu Kony. Dia bilang dia dikontak oleh Pak Roslan. Ternyata Pak Roslan bilang dia yang mengkontak. Bu Kony bilang kalau dia diminta untuk gabung. Pak Roslan bilang Bu Kony yang ingin gabung. Cuma Bu Kony malu karena sering ngeritik Gibran. Dia cari alasan dulu untuk entry. Sekarang malah dia memelintir. Katanya Pak Roslan yang minta. Siapa yang benar? Pak Roslan atau Bu Kony? Ya kita sama-sama nggak tahu karena nggak susah untuk di cross check, kecuali ada rekamannya, ada bukti message-nya, ya kita bisa menentukan. Kalau di posisi saat ini dengan sadar saya condong menuduh Bu Kony yang tidak fair atau tidak jujur. Karena kalau melihat rekor ucapan dia yang bisa kita track di sosial media, Bu Kony yang menyelewengkan berita. Terus kok berani-beraninya menuduh Pak Prabowo akan jadi presiden 2 tahun. Kita memang nggak tahu nasib apa itu namanya, nasib orang, umur orang itu kita nggak tahu. Tapi kok berani menuduh, dan dia mengatakan emang yakin 2 tahun, jangan-jangan kurang dari 2 tahun kalau saya jadi Gibran akan saya bunuh. Nah, ini kata-kata keluar dari mulut seorang dosen, seorang akademisi. Kayaknya kata-kata ini lebih rendah daripada kata-kata kita yang dianggap buzzer ini. Kata-kata ini kata-kata rendah daripada kata-kata saya seorang petani ini. Kok bisa, Bu? Bu Kony itu sedang membawa nama akademisi atau memang jadi buzzer yang memakai baju akademisi? Shame on you too, Bu. Terus kalau kita ngelihat berita yang dikutip oleh Bu Kony, berita dari luar negeri, katanya indikasi korupsi yang apa ya, yang sedang masif diberitakan di Uni Eropa. Bahkan Pak Dasko minta Bu Kony untuk meredamnya. Siapa Bu Kony bisa meredam berita itu?
kalau berita itu keluar dari Uni Eropa, saya semakin semangat, semakin yakin kalau berita ini hoax. Karena Pak, kita ini dengan Uni Eropa beberapa kali itu perang loh Pak. Uni Eropa pernah nge-ban produk minyak kita, minyak goreng kita atau produk dari CPO kita karena alasannya perusakan lingkungan. Padahal Uni Eropa kalah produknya dengan kita. Yang kedua, Uni Eropa menuntut kita di Komite Dagang Internasional karena kita nggak mau ngejual nikel kita mentah. Berarti kan ini Uni Eropa punya kepentingan. Gila, kalau saya ngelihat berita ini seolah-olah Uni Eropa itu nggak ingin Prabowo jadi presiden. Kalau tujuannya seperti itu, saya semakin yakin kalau berita ini hoax. Berita ini mencoba untuk mendiskreditkan Pak Prabowo. Karena menurut saya orang yang serius melakukan hilirisasi Pak Prabowo. Dan sebagai penutup video kita kali ini, ternyata selain sebagai pengamat militer, saat ini Bu Kony juga sebagai pengamat tata hukum negara. Bu Kony menafsirkan Pak Jokowi deklarasi mendukung paslon. Pak Jokowi mau kampanye, di belakangnya ada Panglima, ada Alutista, ada Menhan. Padahal kan di video Pak Jokowi itu ditanya oleh wartawan, Pak, bagaimana tanggapan Bapak Presiden kepada menteri-menteri yang ikut kampanye. Dia ditanya, Pak Presiden menjawab, ya nggak apa-apa, itu hak. Ya nggak apa-apa, itu adalah hak politik mereka. Yang asal kalian tahu, mereka juga boleh kampanye. Dan presiden pun juga boleh. Seolah endorse. Itu kan ngejawab. Kenapa? Bayangkan, jawaban dia bisa ditafsirkan bicara, oleh Bu Kony sebagai deklarasi. Teman-teman kalau mau lihat videonya, di depan prajurit semua perwira, ini video di belakangnya ada alutsista Presiden TNI, deklarasi, di kirinya ada Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Panglima TNI. Di kanannya ada Menhan. Jadi seolah-olah menurut saya dia pakai jebakan Batman bahwa oke, nih belakang gue nih tentara, gue mau kampanye. Maka saya terus langsung bicara keras sekali soal itu. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Nggak sampai hati saya tuh melihat Bu Kony seperti ini, orang yang saya banggakan sebagai pengamat militer, sebagai orang yang sebagai orang yang pandangannya tuh keren gitu loh. Saat Bu Kony diundang di pondok pesantren yang penuh kontroversi itu, banyak orang yang menghujat, saya ya ngedukung. Tapi kok statement akhir-akhir ini tuh kalau nggak menyelewengkan berita, terus dia menginterpretasikan dengan kenyataannya itu jauh sekali. Dan sering nge-broadcast satu berita yang susah sekali ini dilihat kebenarannya. Yang terakhir dia bilang kalau dia diintimidasi untuk tidak mengganggu Gibran. Katanya, sumber katanya ini adalah saat ini menjadi sumber jurnalistik paling keren. Karena pelopornya adalah Tempo di segmen bocor alusnya. Ini detik-detik akhir menjelang pencoblosan, hari tenang. Ternyata oleh orang-orang yang katanya akademisi, statementnya tidak menenangkan. Malah hari tenang seperti hari perang. See you and good luck.